Baiklah, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi baru, yaitu tentang Object Oriented Programming. Object Oriented Programming atau pemrograman berorientasi pada objek, yaitu adalah pemrograman yang menitikberatkan kepada objek-objek untuk menyelesaikan tugas atau proses dari program tersebut. Yang mana, untuk program yang berbasis atau berorientasi pada objek, ada 3 komponen utama, yaitu ada kelas, yang merupakan gambaran atau abstraksi karakter dan sifat dari suatu objek. Kemudian yang kedua itu adalah objek, yaitu suatu data atau entitas yang berwujud maupun tidak berwujud, memiliki sifat atau karakteristik tertentu sesuai dengan kondisi atau status dari penggunaannya. Kemudian yang ketiga ini adalah metode, yaitu metode yang merupakan tata cara objek tersebut diberlakukan. Untuk metode ini bisa juga kita sebut atau katakan dia adalah sebuah fungsi atau sebuah function. Kemudian keuntungan dari penggunaan UOP. Satu, natural. Kemudian yang kedua itu adalah modular. Yang ketiga, mudah diperbaharui. Dan yang keempat itu adalah mudah didaur ulang. Kemudian untuk penggunaan dari OOP yang mana terdiri dari kelas, kemudian objek, dan juga metode, maka ada hak akses yang digunakan untuk akses terhadap kelas atau anggota maupun member kelas tersebut. Di antaranya itu adalah public. Untuk public itu adalah hak akses yang memungkinkan kelas dan anggota kelas dapat diakses dari mana saja. Kemudian yang kedua itu adalah protected, yaitu hak akses yang memungkinkan kelas dan anggota kelas hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri dan beserta kelas turunannya. Kemudian yang ketiga itu adalah private, yaitu adalah hak akses yang memungkinkan kelas dan anggota kelas hanya dapat diakses oleh kelas itu sendiri. Kemudian kita lihat bentuk umum dari kelas. Sebuah kelas dapat kita gambarkan dalam bentuk diagram, itu adalah nama kelas atau class name. Kemudian bagian yang kedua ini adalah member data kelas, dan yang ketiga itu adalah member fungsi kelas atau member function kelas. Bagaimana kita mendeklarasikan sebuah kelas dari diagram kelas yang ada? Yaitu dengan cara kelas, spasi nama kelas, kemudian dalam kurung kawal buka dan tutup, kemudian ditutup lagi dengan titik koma, itu ada hak akses member class. Hak akses itu apakah nanti public, protected, ataupun private. Kemudian member data class dan member fungsi kelas. Jadi di dalam kelas itu ada anggota kelas, apakah member data kelas ataupun member fungsi kelas. Setelah sebuah kelas dideklarasikan, maka kita deklarasikan objeknya atau kita kenalkan objeknya dari kelas tersebut, yaitu dengan cara nama kelas spasi nama objek. Nama kelas spasi nama objek. Untuk nama objek nanti terserah saja katanya apa yang akan kita kenalkan, tetapi nanti ketika kita lakukan pemanggilan terhadap satu objek, maka kita harus panggil sesuai dengan yang kita deklarasikan. Kemudian berikutnya, bagaimana kita mendefinisikan sebuah fungsi yang menjadi anggota kelas. Kalau kita berbicara tentang fungsi, untuk kita mendefinisikan fungsinya, maka kita cukup panggil sesuai dengan nama fungsi tersebut. Tetapi jika fungsi tersebut menjadi anggota kelas atau menjadi member kelas, maka untuk mendefinisikannya kita buatkan atau sertakan nama kelasnya, yaitu dia menjadi anggota kelas yang mana, dengan format nama kelas titik 22 kali nama fungsi. Di sini kita buatkan adalah parameter kosong sesuai dengan fungsi yang menjadi anggota kelas. Kemudian pernyataannya tetap berada di kurung kawal buka dan tutup. Setelah fungsi didefinisikan, yaitu cara kita membuatkan perintah terhadap data yang berada di dalam program, maka berikutnya kita lakukan pemanggilan. Untuk pemanggilan anggota kelas terhadap fungsi main untuk dia dapat dieksekusi, maka dipanggil sesuai dengan nama objek yang sudah kita buat setelah nama kelas.
yaitu dengan format nama objek titik member class. Apakah nanti member data ataupun member fungsi atau member function. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada latihan yang pertama. Di latihan yang pertama, itu adalah buat program dengan OOP berdasarkan diagram kelas berikut. Yang mana di sini ada nama kelas mahasiswa. Dengan member data itu adalah nomor BP mahasiswa, nama mahasiswa. Kemudian yang berikutnya adalah member fungsi, set nilai, cetak nilai. Dari diagram kelas tersebut, bagaimana kita mendeklarasikannya? Maka kita deklarasikan kelasnya, yaitu kelas spasi mahasiswa sebagai nama kelas, kemudian dalam kurung curl buka dan tutup, kemudian titik 2, public sebagai hak akses terhadap member kelas. Kemudian kita punya member nomor BP dan nama mahasiswa, maka kita juga kenalkan dia dengan tipe data string, baik itu nomor BP ataupun nama mahasiswa. Kemudian berikutnya member fungsi, set nilai, cetak nilai. Jadi di sini kita buatkan itu adalah set nilai dan cetak nilai. Setelah kelas kita deklarasikan, maka kita deklarasikan objeknya, yaitu dengan nama kelas mahasiswa spasi nama objek. Nama objek di sini tidak harus sama S. Ini boleh nanti kita ganti dengan kata yang lain. Yang penting tidak boleh ada spasi untuk nama objek. Kemudian berikutnya, mendefinisikan fungsi nilai yang menjadi anggota kelas mahasiswa. Maka kita sertakan kelasnya mahasiswa titik 2 kali set nilai. Pada fungsi set nilai kita deskripsikan untuk memberikan nilai input terhadap data, yaitu terhadap nomor BP dan terhadap nama. Langkah berikutnya itu adalah definisi fungsi cetak nilai. Cetak nilai menjadi anggota kelas dari mahasiswa, berarti mahasiswa titik 2 kali cetak nilai. Untuk fungsi cetak nilai kita deskripsikan atau kita gunakan dia sebagai fungsi yang menampilkan atau mencetak keluaran dari sebuah program, yaitu nomor BP mahasiswa dan nama mahasiswa. Itu panggil nomor BP dan nama untuk ditampilkan. Setelah kita definisikan fungsi yang menjadi anggota kelas, maka berikutnya kita lakukan pemanggilan member kelas dalam fungsi main. Itu panggil fungsi main. Jadi kita sudah punya objek, itu adalah HMAS, kemudian kita cukup nanti lakukan pemanggilan terhadap fungsi, yaitu set nilai dan cetak nilai. Jadi member datanya tidak perlu kita lakukan pemanggilan, karena untuk member data itu sudah kita lakukan pemanggilan dalam fungsi. Jadi cukup kita lakukan pemanggilan terhadap fungsinya saja, tanpa harus melakukan pemanggilan terhadap data. Yang penting nanti karena dia menjadi anggota kelas, maka disertakan nama objeknya. Kemudian ini bentuk hasilnya. Jadi untuk hasilnya itu adalah inputkan nomor BP mahasiswa, inputkan nama mahasiswa, kemudian ditampilkan. Kemudian berikutnya itu latihan kedua. Di sini saya tambahkan itu adalah untuk nilai UTS dan nilai UAS. Kemudian ada nilai akhir. Nah, dengan ketentuan proses, nilai akhir itu adalah 40% UTS ditambah 60% UAS. Jadi di sini saya tambahkan untuk ketentuan proses. Nah, untuk ketentuan proses, nanti setelah kelasnya dideklarasikan, kemudian setelah objeknya dikenalkan, dan fungsinya didefinisikan, untuk proses, saudara masukkan itu ke dalam fungsi yang dideskripsikan untuk menginputkan nilai. Nah, jadi di sini inputkan nomor BP, nama, inputkan nilai UTS, inputkan nilai UAS. Kemudian proses data. Misalnya di sini yang kita proses itu adalah nilai akhir. Maka proses data nilai akhir tersebut di dalam fungsi yang kita gunakan untuk menginputkan nilai. Nah, berikutnya untuk cetak kita tinggal menampilkan data saja. Kemudian untuk pemanggilan member kelas pada fungsi main itu sama saja, yaitu nilai sebagai nama objek, kemudian input sebagai fungsi yang digunakan untuk input, kemudian cetak yang kita gunakan untuk mencetak.
Kemudian ini hasilnya, saya inputkan nilai UTS-nya 80, UAS-nya 90. Sehingga nanti ketika diproses, nilai akhirnya itu adalah menjadi 86. Berikutnya itu adalah karakteristik UOP. Karakteristik UOP salah satunya adalah inherensi atau pewarisan. Pewarisan atau turunan. Jadi maksudnya di sini itu adalah sebuah kelas utama itu bisa kita pecah menjadi beberapa kelas turunannya. Nah, yang mana untuk kelas turunannya itu nanti akan menerima sifat pewarisan dari kelas induknya atau kelas yang utama. Kita lihat bagaimana hierarki kelas inherensi. Untuk hierarki kelas inherensi itu ada dua, ada single inherensi, yaitu kelas turunan yang menerima pewarisan hanya dari satu kelas induk saja. Misal diagramnya seperti ini, turunan menerima pewarisan dari kelas induk, kemudian turunan 2 menerima pewarisan dari induk 1, kemudian turunan 1 menerima pewarisan dari induk 1. Jadi untuk induk dari turunan 2 itu adalah turunan 1. Untuk induk dari turunan 1 adalah induk dari kelas turunan 1 itu adalah induk 1. Kemudian ini bentuk yang lain, turunan 1 menerima pewarisan dari induk, kemudian turunan 2 juga menerima pewarisan dari induk. Ini adalah single inherensi, yang mana sebuah kelas turunan itu hanya menerima pewarisan dari satu kelas induk. Kemudian berikutnya itu adalah multiple inherensi, yaitu kelas turunan multiple inherensi, yaitu kelas turunan yang menerima pewarisan dari beberapa kelas induk. Jadi kelas induknya itu bisa saja 2, 3, dan seterusnya. Misalnya di sini bentuk diagramnya, yaitu induk 1 dan induk 2 menurunkan sifatnya kepada turunan. Jadi artinya kelas turunan ini menerima pewarisan dari induk 1 dan induk 2. Nah, ini bentuk contoh yang lainnya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana kita mendeklarasikan sebuah kelas turunan dari kelas induknya. Kita lihat terlebih dulu untuk single inherensi. Untuk deklarasi kelas turunan single inherensi, yaitu kelas spasi kelas turunan. Jadi di sini kelas spasi nama kelas turunannya. Titik 2, hak akses. Hak akses ini bisa public, bisa privat, bisa juga protected. Kemudian nama kelas induk, spasi nama kelas induk. Sedangkan untuk pembuatan hak akses terhadap kelas turunan, member data dan member fungsinya itu sama saja dengan kelas yang sebelumnya. Tetapi di sini yang perlu saudara perhatikan itu adalah bagaimana sebuah kelas turunan menerima pewarisan dari kelas induk. Maka caranya seperti ini, yaitu kelas spasi kelas turunan titik 2 hak akses spasi kelas induknya. Sebagai contoh, misalnya ini adalah kelas induk, kemudian mewariskan kepada kelas turunan. Maka deklarasinya itu adalah kelas, ini C-nya C kecil ya, kelas spasi turunan sebagai nama kelas turunan titik 2 public untuk hak akses spasi induk. Kemudian di dalam kurung kawal buka dan tutup, kemudian tutup dengan titik koma, kemudian public titik 2 sebagai hak aksesnya, kemudian member data dan member fungsi dari kelas turunan. Kemudian sebagai catatan bagi saudara, bagaimana kita mendeklarasikan kelas induk. Kelas induk yang tidak menerima pewarisan dari kelas manapun, maka deklarasinya sama dengan deklarasi kelas biasa tanpa diturunkan. Kemudian berikutnya untuk deklarasi kelas turunan yang menerima pewarisan dari banyak kelas atau disebut juga dengan multiple inherency, yaitu dengan cara kelas spasi nama kelas turunan, kemudian hak akses, kemudian kelas induk, koma kelas induk 1, koma kelas induk 2, dan seterusnya. Kalau dia menerima pewarisan dari 3 kelas induk, berarti
buatkan nama kelas induk yang ketiga. Kalau dia 4 kelas induk berarti buatkan nama induk yang keempat. Kemudian untuk akses, kemudian member data, member fungsinya di sini sama saja. Oke, sebagai contoh misalnya di sini kelas turunan menerima pewarisan dari induk 1 dan induk 2. Maka di sini kelas spasi turunan titik 2 public spasi induk 1, induk 2. Nah, jadi yang perlu saudara perhatikan ketika saudara menurunkan sebuah kelas dari kelas yang lain, itu adalah melihat pada waktu deklarasi kelas turunannya. Nah, kemudian di sini, karena kelas untuk deklarasi kelas induk 1 dan induk 2, jika dia tidak menerima pewarisan dari kelas yang lain, maka untuk deklarasinya sama dengan deklarasi kelas biasa. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat pada latihan yang ketiga. Di sini, buatlah program C++ berdasarkan diagram kelas berikut dengan menggunakan karakteristik inheritance. Di sini, mahasiswa sebagai kelas yang pertama, kemudian ada kelas mata kuliah, dan ada kelas nilai MAS. Untuk kelas nilai MAS sebagai kelas turunan terendah, menerima pewarisan dari kelas mata kuliah. Jadi, mata kuliah ini adalah kelas induk dari nilai MAS. Sedangkan untuk mata kuliah menerima pewarisan dari mahasiswa. Jadi, mata kuliah ini adalah kelas anak dari mahasiswa atau mahasiswa sebagai kelas induk dari mata kuliah. Kemudian ini member data dan member function untuk masing-masing kelas. Kemudian ketentuan proses. Nah, untuk ketentuan proses, misalnya pada mata kuliah, ini ketentuannya. Kemudian pada kelas nilai MAS, ini untuk ketentuannya. Kemudian sebagai nama objek itu adalah nama mahasiswa. Pertanyaannya di sini di dalam diagram kelas itu ada 3 kelas. Tetapi di dalam ketentuan proses itu hanya 2 kelas saja yang ditentukan. Di sini perlu saudara ketahui untuk kita membuat ketentuan proses terhadap suatu kelas itu jika member datanya ada yang diproses, baik itu secara logika maupun secara aritmetik. Tetapi jika tidak, kalau hanya input saja maka tidak perlu dibuatkan di dalam ketentuan proses. Jadi maksudnya seperti ini. Untuk kelas mahasiswa, member data nomor BP dan namanya itu cukup diinputkan saja pada fungsi input MAS dan ditampilkan saja pada cetak MAS. Oke, jadi di sini tidak perlu ada proses. Jadi di sini yang diproses itu adalah pada kelas mata kuliah karena nama mata kuliah dengan ketentuan nama mata kuliah dan jumlah SKS ditentukan berdasarkan kode mata kuliah. Begitu juga nanti pada kelas nilai MAS, yaitu ada proses nilai akhir dan nilai huruf yang ditentukan berdasarkan nilai akhir. Kemudian nama objek di sini adalah nama mahasiswa. Oke, berikutnya kita lihat bentuk programnya. Oke, yang pertama kita deklarasi kelas mahasiswa. Itu deklarasi kelas mahasiswa, kelas spasi mahasiswa. Di sini mahasiswa sebagai kelas induk utama yang tidak menerima pewarisan dari kelas yang lain. Sehingga cara pewarisannya seperti ini. Kemudian berikutnya itu adalah kita deklarasikan kelas mata kuliah. Kelas mata kuliah menerima pewarisan dari kelas mahasiswa. Sehingga bentuk deklarasi kelasnya adalah kelas spasi mata kuliah titik 2 public sebagai hak akses terhadap kelas mahasiswa, kemudian mahasiswa sebagai kelas induknya dari induk mata kuliah. Kemudian ini untuk deklarasi dari member data dan member fungsinya. Kemudian berikutnya itu adalah deklarasi dari kelas nilai MAS yang menerima pewarisan dari kelas mata kuliah. Nilai MAS menerima pewarisan dari kelas mata kuliah. Maka deklarasinya seperti ini. Kelas spasi nilai MAS titik 2 public
spasi mata kuliah sebagai kelas induk dari nilai MAS. Kemudian berikutnya itu adalah yang sesuai dengan ketentuan proses bahwa nama objek itu adalah nama mahasiswa. Pertanyaannya di sini, kita punya tiga kelas. Dari kelas mana kita akan deklarasikan sebuah objek kalau kita menggunakan inherency. Untuk kita mendeklarasikan objek dari inherency, maka gunakan kelas terendah. Jadi kelas yang paling rendah pewarisannya, maka kita mengenalkan objek dari kelas tersebut. Karena dia sudah menerima pewarisan dari kelas induknya. Baik induk level pertama, level kedua, ataupun nanti dari level ketiganya. Maka di sini untuk deklarasi objek, itu adalah dari kelas nilai MAS. Kemudian nama objek itu adalah Ondra. Berikutnya, definisi fungsi untuk masing-masing member kelas. Nah, untuk input MAS dari kelas mahasiswa, itu kita gunakan input nomor BP dan inputkan nama mahasiswa. Kemudian untuk definisi cetak MAS dari kelas mahasiswa, berarti di sini mahasiswa titik 2 cetak MAS. Jadi kita tampilkan. Sedangkan di sini untuk kita definisikan fungsi input mata kuliah atau input MK dari kelas mata kuliah, nah maka ini caranya. Mana yang menjadi input itu adalah kode mata kuliah. Sedangkan untuk nama mata kuliah dan jumlah SKS itu adalah menjadi data proses ataupun data output. Kemudian untuk cetak mata kuliah, berarti kita tampilkan kode mata kuliah dan nama mata kuliah beserta jumlah SKS-nya, yaitu dari kelas mata kuliah. Berikutnya nilai dari kelas nilai MAS, yaitu terhadap definisi fungsi input nilai. Berarti kita inputkan itu adalah input UTS dan input UAS. Sedangkan untuk nilai akhir, ini prosesnya, dan untuk penentuan nilai huruf, ini adalah bentuk dari pernyataan kondisinya. Kemudian untuk fungsi cetak nilai, itu kita tampilkan nanti pada bagian terakhir sebagai turunan kelas terendah. Jadi nilai MAS, titik 2, cetak nilai, titik 2-nya 2 kali. Kemudian untuk melakukan pemanggilan terhadap member kelas pada fungsi main, maka kita panggil semua input terlebih dahulu, yaitu tampilkan input MAS, tampilkan input MK, tampilkan fungsi input nilai. Dengan nama objek yang sudah kita kenalkan itu adalah Ondra. Kemudian di sini hanya sebagai pembatas saja untuk dia pindah baris, pembeda antara perintah input dengan perintah output dengan fungsi itu adalah cetak, yaitu tampilkan cetak MAS, kemudian tampilkan cetak MK, dan tampilkan cetak nilai. Kemudian setelah itu kita lihat hasilnya, nah kurang lebih seperti ini. Untuk hasil, jadi inputkan nama mahasiswa, inputkan nomor BP mahasiswa, nama mahasiswa, kode mata kuliahnya, kemudian nilai UTS dan nilai UAS. Oke, sekian penjelasan dari OLP. Selamat bekerja, semoga sukses.